gerakan radikal yang mengatasnamakan agama seolah-olah mempertahankan negara dan mempertahankan kriminalisasi ulama, maka Nahdlatul Ulama menolak gerakan tersebut yang ujung-ujungnya kan mau merubah Pancasila, mengembalikan ke ideologi yang mereka kehendaki dengan atas nama agama. Dan sudah jelas Islam diturunkan di muka bumi ini untuk siapa? Untuk manusia dan kalangan jin. Agar apa? Untuk memperbaiki akhlak. Selamat siang, Sampurasun. Terima kasih karena tadi saya tahu dari Pak Kiai Hadi bahwa yang hadir ini bukan hanya warga Nahdiyin. Dialog kebangsaan judulnya juga, jadi bangsa secara keseluruhan yang notabene-nya dalam satu miniatur Jawa Barat. Karena ini fokusnya dialog kebangsaan ini dilaksanakan di Jawa Barat dan alhamdulillah ini ruangannya, haflahnya yang dipakai adalah haflah mubarakah milik Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan keberkahan ini juga akan menunjukkan siapa itu Nahdlatul Ulama yang sesungguhnya yang selama ini memang adalah sangat banyak berperan dalam mulai perintisan negara ini. Jadi diawali bukan dari mulai pendirian, perintisan negara ini. Karena Nahdlatul Ulama sebelum negara berdiri itu sudah berkiprah, diawali dari taswirul afkar, jadi kelompok berpikir, jadi ruang ilmiah, ruang berdiskusi di taswirul afkar tersebut. Kemudian ada Nahdlatul Tujar, kebangkitan para saudagar. Jadi kalau tadi para pemikir, kemudian para pengusaha. Nahdlatul Ulama itu sebelum Nahdlatul Ulama juga muncul sebagai organisasi yang mengkristal di tahun 2026. Kemudian yang satu lagi adalah Nahdlatul Wathon. Jadi bagaimana itu negara ini bangkit, dibangkitkan perasaannya itu dalam kelompok Nahdiyin yang sekarang sudah terbentuk setelah tahun 1926. Jadi tiga pilar itulah Nahdlatul Taswirul Afkar, Nahdlatul Tujar dan Nahdlatul Wathon inilah jadi kelompok pemikir, para ilmuwan, kemudian para saudagar, dan para saudagar dan ilmuwan ini ternyata mencintai terhadap negeri ini. Jadi negeri ini sudah dirintis ternyata diinisiasi oleh kelompok Nahdiyin sebelum tahun 45 berdiri menjadi sebuah negara dan bangsa yang merdeka dan berdaulat dideklarasikan oleh deklaratornya Soekarno-Hatta. Jadi kita flashback dulu ke belakangnya. Dalam siang ini saya dikasih kesempatan berbicara tentang Pancasila dan keberagaman bangsa Indonesia, ya, peran Nahdlatul Ulama, karena tadi temanya juga dalam pengaruh utamaan Pancasila. Jadi kalau Nahdlatul Ulama tidak Pancasilais dari awal dengan tiga komponen yang menjadi cikal bakal lahirnya Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama, itu sudah menunjukkan bahwa itu adalah peran penting yang telah ditorehkan oleh para pendiri bangsa ini jauh-jauh hari sebelum negeri ini berdiri. Jadi kalaupun sekarang tiba-tiba ada gerakan yang namanya kelompok transnasional, kemudian mengaku membela kelompok-kelompok agama, mengaku membela bangsa bahkan para ulama, yaitu harus dipertanyakan sebelum negara ini hadir kemana mereka. Nah kalau NU memang sudah berakar, jadi tadi saya sengaja memflashback dulu ke belakang itu biar semua bangsa ini melihat bahwa NU ini adalah bagian dari pendiri negara ini. Jadi kalau nanti bagaimana peran NU dalam mengarus utamakan Pancasila ini seperti apa, ya pasti NU itu senantiasa di depan, bukan kelompok-kelompok yang baru tadi mengaku membela ulama, membela bangsa, membela NKRI, tetapi datang ternyata belakangan, tetapi ujung-ujungnya justru mau merubah NKRI dengan Pancasila yang sudah begitu lama menjadi jiwa dan menjadi inspirasi, menjadi spirit bangsa ini, sehingga menjadi sebuah ideologi. Jadi Pancasila ini ideologi yang luar biasa. Bagaimana dalam perjalanannya, nanti silahkan dilihat aja slide saya ini, kalaupun saya bacakan sangat panjang, biar sambil jalan saya ngomongnya kemana, sambil juga melihat apa yang pernah saya tulis. Pada waktu saya kuliah di Jerman menulis disertasi, saya pun terinspirasi untuk
mengekspos. Jadi kalau tujuan dari sebuah karya ilmiah itu kan terlahirnya ekspos apa yang dihasilkan dari sebuah riset tersebut. Ya, daripada saya mengekspos hal yang ada di luar, maka saya mencoba mengekspos ke dunia ini tentang peran Islam Wasatiyah yang ada di Indonesia, yang notabene adalah ada di Nahdlatul Ulama. Sehingga disertasi saya itu adalah judulnya menjadi The Tolerance of Nahdlatul Ulama, toleransi Nahdlatul Ulama. Nah, bagaimana Nahdlatul Ulama ini saya potret dari era sebelum kemerdekaan, kemudian era pasca kemerdekaan dibagi dua, era Orde Lama dan Orde Baru. Kemudian saya potret lagi yang lebih mengerucutnya. Di era Orde Barunya menjadi lokus dari riset tersebut adalah era kepemimpinan Gus Dur almarhum, Allahumma gfirlahu. Waktu era kepemimpinan Gus Dur itu tahun 84 sampai 99. Tetapi ketika buku itu mau launching di Indonesia tentang wajah toleransi Nahdlatul Ulama itu, saya mendapat saran dan masukan dari Profesor Ajumardi Ajra agar disertasi saya yang era kepemimpinan Gus Dur itu 8499 dituntaskan dari 84 sampai 2010 sampai Gus Dur itu wafat. Jadi saya tambah satu bab bersama bimbingan dari Profesor Ajra, meskipun Profesor Ajra waktu itu ada di Amerika, dia memberikan bimbingan jarak jauh kepada saya untuk menuntaskan kajian tentang peran Nahdlatul Ulama dalam menjaga NKRI ini, terutama dalam era Gus Dur 84 sampai 2010 sampai beliau wafat. Jadi dari 99 saya tambah lagi ke 2010. Nah, ini ingin saya flashback pada siang ini. Saya alhamdulillah mendapat kesempatan untuk berbicara di depan mungkin perwakilan-perwakilan ya, tokoh-tokoh ormas keagamaan ataupun para cendekiawan yang ada di ruang ini dari Jawa Barat yang sengaja dihadirkan, diundang oleh panitia dialog kebangsaan ini. Kemudian tadi juga saya disinggung bahwa posisi saya ini adalah penulis buku tentang deradikalisasi. Jadi buku yang saya tulis tadi, The Tolerance of Nahdlatul Ulama, menjadi wajah toleransi NU, dalam buku yang di-launching di Mahkamah Konstitusi waktu itu, dipimpin oleh Pak Mahfud MD waktu meluncingnya, dengan Profesor Nazaruddin Umar, Profesor Ajumardi Ajra, dan lain-lain pada waktu itu di Mahkamah Konstitusi tentang wajah toleransi NU. Karena wajah toleransi NU ini sangat penting disosialisasikan kepada seluruh bangsa Indonesia. Kemudian saya juga menulis tentang sebenarnya di deradikalisasi itu adalah bagaimana peran kontribusi pemerintah Jawa Barat dalam kebijakan pencegahan radikalisme, sebenarnya bukunya itu, buku deradikalisasi itu Pak Kiai. Nah, dalam pencegahan radikalisme ini saya mencoba melihat potret Jawa Barat itu seperti apa. Potret Jawa Barat itu dalam hampir semua kajian riset, baik Nusa Institute, Abdurrahman Wahid Institute, kemudian banyak institut-institut yang mengkaji Jawa Barat, itu potretnya, maaf, Jawa Barat dalam tanda petik itu zona merah. Nah, saya kan sebagai warga Jawa Barat ingin melihat kenapa zona merah dari setiap kajian itu. Nanti mungkin Bapak Doktor dari BPIP juga akan menjelaskan situasi yang sesungguhnya di sini. Saya kebetulan di BNPT di Jawa Barat menjadi sekjen di Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dari 2012 sampai 2018. Terakhir bersama Pak Dani Setiawan ketuanya. 2018 saya selesai karena udah 2 periode dan panjang dari 2012. Saya mengkaji Jawa Barat itu dalam 5 kali kajian, 5 tahun itu berturut-turut. Pertama kajian tahun 2015. Itu memotret bagaimana potensi radikalisme di Jawa Barat. Ternyata hasil kajian kami itu di BNPT, memang mohon maaf tadi kalaupun Pak Kiai ketika menyebut Pak Dr. Dadang kebanggaan kita yang ada di Dewan dari fraksi PKB, itu wilayah Garut itu harus dikasih tanda petik. Ternyata memang betul. Jadi hasil pemetaan 2015, peta itu berasal dari Priangan Timur, Selatan,
Priangan Timur itu kan wilayah selatannya. Jadi dari Banjar sampai ke wilayah Cianjur dan Sukabumi itu benar-benar zona merah. Zona merah dalam konteks radikalisme tadi. Dan itu 2015 peta itu muncul. Nanti kalau ini di dialognya ya, saya ungkapkan globalnya dulu. Kemudian 2016 itu saya riset lagi, mendapat tugas riset lagi di bidang riset, karena di BNPT, di Forum Pencegahan Teroris ini ada 5 bidang. Di bidang riset itu pasti mengkaji tiap tahunnya. Nah kebetulan saya sekjen, karena saya sekjen saya selalu ikut dalam riset tersebut. Kemudian ada riset mengenai kebijakan pencegahan radikal terorisme. Ketika apa sebabnya Jawa Barat ini senantiasa merah? Ternyata kami melakukan riset di 2 wilayah, Jawa Barat bagian barat dan Jawa Barat bagian timur, dengan 6 lokus. Lokus di Jawa Barat itu ke Sukabumi, Cianjur, kota Sukabumi. Di Priangan Timur, Cirebon, kota Cirebon dan Majalengka. Jadi 6 kabupaten kota kami riset. Ternyata salah satu faktornya itu tidak ada satupun kebijakan pencegahan radikalisme di provinsi, di kabupaten-kabupaten tersebut. Bapak datang ke Kesbangpol, kami datangnya awalnya ke Kesbangpol, semua Kesbangpol kita datangi, kita tanya, yang ada wawasan kebangsaan, yang ada bela negara, tetapi kebijakan yang spesifik, kajian tentang radikalisme itu tidak ada. Sementara FKPT hanya ada di provinsi, Forum Pencegahan Terorisme ini. FKPT, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Kiai Hadi selalu ikut, bahkan beliau juga narasumber di BNPT dalam ini napiter, dalam penyadaran dan dialog ilmiah bersama para napi teroris, karena pusatnya di sini di Jawa Barat. Kemudian artinya bahwa begitu tingginya potensi radikal di Jawa Barat ini tidak didukung oleh kebijakan pemerintah yang fokus spesifik kepada pencegahan radikalisme. Nah itu pun menjadi salah satu masukannya ke provinsi, termasuk ke kabupaten-kabupaten, sehingga setelah kami riset. Kemudian riset 2017 saya masih, di waktu itu saya yang memimpin risetnya, karena saya menjadi bagian dari tim riset Pak Dodi, tapi saya yang menjadi ketuanya riset itu. Dalam riset ini kita mencoba melihat apa yang sesungguhnya terjadi kembali, faktor apa yang menyebabkan radikalisme ini ada di Jawa Barat begitu hebat, sehingga tadi menjadi tanda petik. Kami melakukan riset ke wilayah Priangan Timur, ke Cipatujah, ini sebelum Cibatu namanya. Jadi kecamatan Cibatu di Karangnunggal. Mungkin kayak Hadi, mungkin ada yang dari wilayah timur ya, Karangnunggal. Nah ternyata di sana kami dipertemukan dengan mantan aktivis dari gerakan kelompok transnasional yang dia melakukan pengajian tengah malam. Dalam pengajian tengah malam itu, apa yang didoktrin terhadap santri-santrinya itu adalah pertama, pemerintah dan Pancasila adalah togut. Yang kedua, bahwa jihad radikal. Jadi kita harus melakukan jihad dalam perspektif mereka, jihadnya. Jadi apapun yang mereka lakukan itu adalah jihad. Jihadnya jihad radikal. Yang ketiga, takfiri. Jadi konsepnya itu 3. Togut, jihad radikal, dan takfiri. Jadi yang di luar kelompok mereka itu kafir. Pengajian itu dilakukan tengah malam. Jadi silahkan yang Priangan Timur, wilayah Tasik, Banjar, Ciamis, Garut. Saya pulang dari Cipatujah tersebut, dari Cibatu Karangnunggal tersebut jam 10 malam, beres riset kan dari sore sampai 10 malam, pulang sampai Garut jam 4 pagi. Di perjalanan, sepanjang perjalanan itu memang kami menemukan kelompok pengajian tengah malam itu ke desa-desa sengaja Pak dari BPIP ya, supaya menjadi kajian. Silahkan hasil riset ini nanti di follow up oleh BPIP. Dan itu kan takfiri itu, togut itu kan udah jelas.
sangat bertentangan dengan Pancasila, karena mereka mengkafirkan pemerintah. Pancasila dan pemerintah ini adalah togut dan mereka itu kafir. Dan kelompoknya itu memang ada di sini, Pak. Saya tidak tutup-tutupi karena saya melakukan riset dan datanya ada. Hasil risetnya lengkap, dipublikasi dan ada laporan risetnya. Nah, dari itu keprihatinan muncul karena yang berbicara yang saya riset itu betul-betul adalah primary source, jadi sumber yang utama, karena beliau pelaku, beliau ustadznya. Bahkan ketika beliau sudah kembali ke pangkuan MUI Cibatu, beliau tidak bisa mengambil anaknya yang udah ada di dalam. Anaknya sendiri begitu, ketika anaknya udah ada di dalam, si anaknya itu kan mengkafirkan kepada ibu dan bapaknya karena di luar kelompoknya, hartanya menjadi halal. Kemudian apa yang terjadi? Benang merahnya seperti apa? Kenapa doktrin itu sebegitu hebat? 3 doktrin itulah yang mengakibatkan terjadinya radikalisme dan radikal terorisme. Bahkan nanti menjadi gerakan-gerakan yang belakangan, mohon maaf, dalam tanda petik ya, silahkan Bapak Ibu pun sudah mengetahuinya. Kenapa NU menolak, kemarin pun sampai ada reuninya untuk kegiatan tersebut. Ya ujung-ujungnya agama dijadikan alat untuk hal tersebut. Kemudian kenapa itu terjadi? Ternyata gerakan ini betul-betul gayung bersambut, Bu, Pak. Jadi ada kelompok gerakan transnasional yang dimana mereka mengaji ataupun kuliah ataupun dari Timur Tengah belajar, menyaksikan ketidakadilan di sana, kemudian membuat kemarahan yang begitu hebat. Gerakan itu datang pulang ke sini. Kemarahan yang dibawa dari Timur Tengah dibawa ke sini. Kemudian di sini ada akar historis. Apalagi wilayah Priangan, yang tadi Priangan Timur Selatan, itu historisnya luar biasa karena di sana ada gerakan Kartosuwiryo yang dulu pernah kecewa karena Indonesia yang ditinggalkan, dia seolah membela, kemudian Darul Islam dan negara Islam Indonesia itu seolah menjadi pahlawan menurut persepsinya beliau, menurut persepsinya dia bahwa saya membela negara ini. Tetapi kan pada dasarnya DITI itu juga adalah yang menentang negara kesatuan Republik Indonesia ini, dan itu menjadi akar. Jadi akar yang sudah ada DITI yang dijadikan ideologinya Kartosuwiryo di wilayah Priangan Timur dan Selatan, gayung bersambut dengan kelompok gerakan transnasional, mengakar pada anak-anak generasi muda yang sekarang yang tidak tahu sejarah panjang bangsa Indonesia. Jadi melihat sejarahnya harusnya secara lengkap kayak tadi, bahwa umat Islam ternyata yang membuat negara ini, kenapa kita yang harus menghancurkannya dengan gerakan transnasional tadi. Nah itulah 2 akar sejarah itulah yang menjadi Jawa Barat ini menjadi zona merah. Kemudian riset berikutnya adalah riset keempat dan kelima itu intinya melihat faktor apa lagi yang menyebabkan radikalisme ini terjadi, karena ada survei nasional. Hasil survei nasional menyatakan bahwa terjadinya radikalisme itu pertama karena faktor kesenjangan ekonomi, salah satunya, selain tadi ada ideologis. Nah untuk kesenjangan ekonomi kami pun meriset kembali ke wilayah selatan tadi, karena Cibatu itu, wilayah Cibatu sampai Cipatuja, di sana itu banyak petaninya itu bukan petani yang menggarap tanahnya, tetapi petani penggarap. Sehingga ada beberapa kelompok radikal itu memang dari kelompok sana itu, mohon maaf, dalam garis di bawah standar kemiskinan. Kemudian kami mensurvei ke wilayah Garut sebelah sini antara perbatasan Garut dan Tasik, itu di sana Malangbong, mohon, di wilayah Malangbong, kemudian Cilawu apa Pak Dadang yang mohon. Nah itu para petaninya itu adalah penggarap tanahnya sendiri. Dan luar biasa ketika di Tasik terjadi kerusuhan, kemudian banyak radikalisme di wilayah selatan dari kelompok tadi yang notabene di bawah garis kemiskinan. Kemudian di sebelah sini malah adem ayem di wilayah Cilawu, di sana itu tenang karena para petaninya itu adalah penggarap tanahnya sendiri. Kalau sampai ke Cipatujah itu menggarap tanah-tanah cukong, tanah-tanah Cina, jadi hanya kuli. Kalau di wilayah Cilawu, Garut yang tenang itu, yang hampir tidak ada kerusuhan, memang sejahtera. Nah maka ternyata hasil survei nasional tentang kesejahteraan itu adalah faktor dominan dalam meredakan
eh, radikalisme di Jawa Barat. Kemudian yang keduanya adalah kearifan lokal. Nah, kembali ke kearifan lokal, bagaimana Nahdlatul Ulama melihat urf atau tradisi itu begitu dijunjung tinggi oleh Nahdlatul Ulama dan tidak pernah ada konflik. Maka kearifan lokal itu bersinergi, bahkan dikasih nilai-nilai Islam oleh Nahdlatul Ulama. Jadi betapa luar biasa kesimpulan saya siang ini, karena pembicara masih 3, bahwa Nahdlatul Ulama itu benar-benar melakukan gerakan pengarus utamaan ini dalam menetapkan kembali, mengikrarkan Pancasila, karena di tahun 39-an atau 30-an ketika muktamar memang Nahdlatul Ulama pernah mendeklar Indonesia sebagai negara Islam. Kemudian ketika pada akhirnya Piagam Madinah Piagam Jakarta disepakati dengan menghilangkan 7 kata terakhir menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu disepakati, dan betapa briliannya Nahdlatul Ulama pada waktu itu, Kiai ayahnya Gus Dur, Wahid Hasyim, Kiai Wahid Hasyim itu menempatkan ketuhanan dengan Yang Maha Esa. Kata Yang Maha Esa itu adalah bentuk tauhid dari agama Islam. Tadinya hanya ketuhanan, maka Wahid Hasyim dengan brilian menempatkan kata Yang Maha Esa. Jadi siapa bilang Pancasila itu bukan dibuat oleh umat Islam? Betul-betul Pancasila ini dijiwai dan diresapi, bahkan dipikirkan sebegitu dalam, dan kata ketuhanan Yang Maha Esa itu merupakan bentuk kompromi yang sangat luar biasa cantik. Karena nilai-nilai tauhid tadi, nilai-nilai yang dibangun dalam tahun 30-an mendeklar bahwa Indonesia sebagai negara Islam oleh Nahdlatul Ulama, itu terinspirasi dalam kata ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian berikutnya ada resolusi jihad. Setelah negara ini didirikan oleh Nahdlatul Ulama, Pancasila itu dengan ketuhanan Yang Maha Esa dipertahankan dengan resolusi jihad. Maka berkibar kembali semangat untuk mempertahankan negara ini. Jadi darah para ulama ini sudah luar biasa, banyak yang tertumpah. Jadi itulah peran Nahdlatul Ulama. Terakhir 84 Gus Dur dengan kepemimpinan yang luar biasanya, bukan hanya milik bangsa Indonesia tapi udah milik dunia sekali lagi oleh Nahdlatul Ulama, itu menempatkan kembali Pancasila sebagai ideologi sebelum ormas-ormas Islam yang lainnya. Jadi siapa bilang, jadi kalau Nahdlatul Ulama sekarang senantiasa ada gerakan transnasional, gerakan radikal yang mengatasnamakan agama seolah-olah mempertahankan negara dan mempertahankan kriminalisasi ulama, maka Nahdlatul Ulama menolak gerakan tersebut yang ujung-ujungnya kan mau merubah Pancasila, mengembalikan ke ideologi yang mereka kehendaki dengan atas nama agama.